Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntutmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Dagumu di pundak ayahmu, nak. Ketika ayah tak berani melihat ke belakang, kau tatap ke belakang, nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut. Dan setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Akan datang itu, nak. Tapi tolong jangan kau iringi mayit ayahmu dengan tangis penyesalan. Menangislah karena kebahagiaan, karena menuntun ayahmu pada husnul khatimah. Katakan la ilaha illallah abuya, la ilaha illallah ayah, la ilaha illallah bapa, la ilaha illallah papa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Menangis, menangis, bohonglah, nak, menangis kita. Menangis kita. Cuma tangis bahagia meninggalkan ayah, meninggalkan kita dengan husnul khatimah. Masya Allah. Itu pasti datang. Masa itu akan datang. Mereka harus siap untuk masa itu. Masya Allah. Allah wasiatkan kalian sama orang tua kalian, sehingga, nak, kalau nanti kamu melihat orang tuamu punya salah, nak, tolong jangan kau benci mereka, nak. Karena manusia mana yang bisa memilih takdirnya? Andai aku bisa memilih takdir, aku memohon kepada Allah, aku dilahirkan dari keluarga Rasul. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku dilahirkan memiliki ayah seperti Umar Ibn Khattab yang langkahnya mengusir iblis. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan yang hartanya sampai detik ini memiliki rekening di Madinah. Aku pengen punya ayah seperti Ali bin Abi Thalib yang berperang melawan musuh tak pernah kalah, tapi tidak emosi ketika memainkan pedangnya. Aku pengen. Cuma Allah berkehendak lain. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku. Saya nggak bisa milih takdir. Ayahku bukan Islam, ayahku bukan orang baik. Ayahku lelaki yang temperamental. Ayahku lelaki yang pernah menzalimi ibuku. Ayahku orang yang banyak salah. Ayahku ayahku orang yang punya masa lalu. Ayahku orang yang tidak sempurna. Tapi demi Allah, dialah benda berharga yang pernah Allah berikan pada hidupku. Karena aku berpikir, manfaatku apa buat mereka? Ini manusia mulia. Karena dia tumbuh di sebuah lingkungan untuk menjadi orang yang mengerti bahwa hidupnya bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayahku mendidik diriku untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan mengeluh dengan nasib. Karena orang yang hebat, orang yang bersyukur atas nikmat yang dia miliki, yang takdir tak bisa dia pilih. Demi Allah, aku berani berkata, ya Allah, sejarah dimulai dari diri ini sendiri. Innal fata may yaqulu ha anadha wa laysal fata may yaqulu kana abi. Prinsip seorang pemuda yang berkata, inilah saya, bukan inilah orang tua saya, bukan inilah saya. Kau mulai sejarah hidupmu sendiri, nak. Kau tak bisa memilih takdir. Kau benci dengan ayahmu yang kafir,
Ibrahim alaihissalam pernah merasakan itu. Kau sedih memiliki ayah yang memusuhi Rasul. Demi Allah, Mughirah bin Abi Jahal pun kecewa mendengar ayahnya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kecewa dengan ayahmu, nak? Khalid bin Walid pun pernah kecewa karena punya ayah Walid bin Mughirah, orang yang mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, kita punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang kecewa dengan masa lalunya Allah jadikan penghuni surga. Lihatlah Allah. Jadilah orang yang maju, orang yang muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah, orang yang mengambil kesimpulan dari masa lalunya untuk kebaikan yang akan datang. Orang yang gak pernah mengeluh dengan takdir. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi selalu minta ini karena dia terlahir di keluarga yang tidak memahami Islam. Tapi dia gak pernah mengeluh dengan takdir. Kenapa? Karena hidup ini wa matasyaun illa masya Allah. Hidup ini kata Allah, manusia cuma punya mau, Allah yang berkehendak. Ajarkan seperti itu. Ayah cuma bisa membeli sebidang tanah, nak. Tanyalah kenapa ayah beli di sini, nak. Tanya, nak. Kenapa ayah? Ayah pikir di sini butuh sebuah tempat untuk mendidik agama, nak. Maka mungkin umur ayah nggak seberapa lagi, tapi ingat tujuan ayah beli tanah ini, nak. Bangun di tempat ini, kemuliaan, nak. Bangun. Masya Allah. Jelaskan. Baru setengah pondasi ayah membangun masjid, nak. Coba itu kemampuan ayah. Kau harus lebih mampu daripada ayah, nak. Ajarkan. Ayah sudah terlalu tua, nak, tidak bisa membimbing kalian ke surga. Kematian di ambang pintu kehidupan ayah, nak. Demi Allah, nak, ambillah tongkat estafet kehidupan keluarga ini, nak. Bawa kami ke surga dengan doamu, nak. Karena Rasul pernah dibentangkan alam barzah. Dibentangkan alam barzah ke Rasulullah. Ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk mayit oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit kepada malaikat, lima takifu min tarbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu, wahai malaikat? Kata si mayit, aku orang yang layak untuk dicambuk. Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfaralak. Bagaimana aku bisa mencambukmu, wahai mayit, sementara anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu? Ayahmu tidak maksum, nak. Ayahmu kolektor maksiat, kolektor dosa, nak. Tapi prinsip ayahmu tidak akan pernah berbuat syirik dalam hidup ini, nak. Doa mula yang bisa masuk ke lubang kubur ayah, nak. Masya Allah. Jelaskan sama anak-anak kita supaya mulutnya basah. Selalu berkata, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Biarlah mulutnya rotban min zikrillah, mulutnya basah selalu mengingat Allah, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Masa lalu bukan penghalang untuk kemuliaan di depan. Masya Allah. Subhanallah. Aniskurli wali walidayka ilayal masir. Allah mengatakan, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jangan kau lihat efek buruk dari rumah tangga kami. Jangan, nak. Walaupun kami berpisah, demi Allah, ketika ibumu hamil kamu dulu, nak, dia nggak bosan mendoakan kamu seperti ayah yang tak pernah bosan mendoakan kamu, nak. Cuma takdir berkata lain, kita berpisah. Maka kau lahir punya orang tua walaupun berpisah, nak. Allah katakan, aniskurli, bersyukurlah sama Allah, nak. Bersyukur. Karena banyak orang yang lahir tanpa orang tua. Kamu masih ada orang tua. Aniskurli wali walidayka, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, nak. Wa ilayyal masir, tempat kembali kita ke Allah, bukan ke orang tua kita. Sudah, jangan pernah mengeluh dengan nasab kita. Kalau saya begini, taat, saya begini. Udah.
Orang mana yang bisa memilih takdir dalam hidupnya? Sudah, nggak ada yang bisa. Tapi kita buktikan sekarang ini kita berada di masjid, kita belajar bareng, ngayal menjadi be the winning father. Masa lalu kita lupakan sudah. Kita bisa kok kayak Khalid bin Walid yang ayahnya orang kafir dimuliakan sama Allah. Kita bisa kok menjadi pelaut yang namanya Mughirah bin Abi Jahal dan sahabat-sahabat lainnya. Lihat. Kita bisa. Sejarah dimulai dari diri kita sendiri. Buatlah sejarah yang dalam hidup kita. Masya Allah. Subhanallah. Dan tidak mungkin ada kezaliman ketika Allah menetapkan takdir kita pada mereka. Karena ketika kita benci kedua orang tua kita dan masa lalunya, Allah yakin bahwa kita lah yang terbaik untuk mereka. Kita yang tahu bagaimana menghadapi mereka. Anak gak kuat, Ustaz. Orang tua anak keras sekali, Ustaz. Orang tua anak juga emosian. Anak gak kuat, Ustaz, demi Allah. Lala, anda kuat insyaAllah. Enggak, Ustaz. Ayah saya suka ngomel, ibu saya suka marah. Ya Allah, saya gak kuat. Anda kuat. Mereka selalu menghardik saya. Bahkan sekarang ini mereka nggak cocok sama mantunya, nggak dekat sama cucu-cucunya. Ya Allah, anak nggak kuat. Anda kuat karena Allah telah takdirkan kamu untuk sebuah kebaikan. Berhusnuzonlah kepada Allah. Aniskurli, kata Allah, berhusnuzonlah, bersyukurlah kepadaku. Wali walidayka ilayyal masir, dan hanya kepada Allah tempatnya kembali. Coba belajar berterima kasih, karena jangan kita menganggap bahwa seekor macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya adalah sebuah kesadisan. Tidak. Begitulah cara dia mencintai anaknya. Kita nggak pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang dia tidak suka untuk kebaikan kita. Ayah yang kita anggap nggak pernah bertanggung jawab sama kita, ya Allah, kita nggak pernah tahu bahwa dia telah mendoakan kita. Manalah kau tahu mungkin ayahmu pernah menempelkan pipinya di multazam sambil berkata Rabbi habli minas salihin. Manalah kau tahu ayahmu sedang beriktikaf di sebuah tempat ketika Ramadan. Dia minta yang terbaik buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Saat itu kita belum tahu, kita cuma seonggok bayi merah yang bisa menangis saja. Apa kamu sadar? Ayahmu lelah merantau mencari rezeki, meninggalkan keluarganya. Nanti kalau kau jadi orang tua baru kau paham sedihnya meninggalkan keluarga. Tidak melihat perubahan fisikmu mulai tumbuh, nak. Canda tawa waktu yang tak berulang. Sedih, nak, ketika mendengar kata-kata indah. Lantar jial ayyamul lati maudat. Sedih, nak. Hari nak mungkin kembali. Masa kanak-kanakmu hilang. Ayahmu gak menyaksikan masa kanak-kanakmu karena kewajiban mencari rizki. Demi Allah. Nanti kau akan rasakan lah. Ketika kau rasakan itu, kau akan menyesal. Tangismu, air matamu di atas pusara ayahmu. Temui mereka. Temui mereka. Ambil tangannya. Cium. Rasakan dong kulit orang tua kita, supaya kita tahu bahwa kita punya mereka. Harapan masih jelas. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau ridho orang tua kita miliki. Orang tua yang betul-betul ingin menjadi pemenang, ayah yang betul-betul sukses, dia akan cetak anaknya untuk menjadi anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga prinsip hidup dalam hidupnya tidak mungkin pulang kampung menemui mereka sebelum sukses. Dia buang jauh-jauh. Orang tuamu tidak butuh kamu sukses. Orang tuamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka. Tidurlah di pahanya. Mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Ya Allah, si sulung ayah, si bungsu ayah. Jadikan orang tuamu sahabatmu yang ma'ruf, yang transparan.
Dulu ayahmu pernah menggendong kamu, nak, bangga di hadapan teman-temannya. Lihatlah anakku, lihatlah keturunanku, lihatlah. Dia lupa kekurangan anaknya, dia banggakan di depan teman-temannya. Sudahkah kita gandeng orang tua kita, ayah kita, berbangga kepada teman-teman kita? Lihatlah pahlawan hidupku. My papa, my father, my daddy is my hero. Sudah belum? Lihat, inilah pahlawanku. Masya Allah. Allah muliakan aku melalui dia. Kita belum melakukan itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan kedua orang tuamu sahib, sahabat yang transparan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Nah, ikuti orang-orang yang inabah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Nah, dimanapun kau berada, nah, tolong ikuti orang yang inabah kepada Allah. Ayah nggak bisa memandang kamu di balik dinding, nak. Telinga pun tak terdengar kau sedang berkata apa di kejauhan. Tangan pun cuma terbentang 2 meter tadi, nak, demi Allah. Tolong wahai anakku, ittabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Allah pernah mengatakan, ikuti jalan orang-orang yang tunduk patuh kepadaku, kata Allah. Kenapa? Ilayya marji'ukum. Karena tempat kembali kalian padaku, kata Allah. Faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kembalikan semua yang pernah kau perbuat. Hidupmu, sejarahmu, lembaran putih yang kau tulis sejak kau balik. Kau tanggung dosamu sendiri, nak. Kesulitan yang kau rasa karena kemaksiatan yang kau rutinkan. Sudah belum kau berpikir bahwa masalah yang kau miliki adalah keburukan yang kau lakukan sebelumnya? Jangan-jangan memang terhalang rezeki seseorang karena dosa yang dia lakukan. Karena memang maksiat yang kita rutinkan ini membuat rezeki nggak datang ke kita. Sehingga banyak sekali ulama menyarankan kita untuk banyak istighfar. Dan ternyata istighfar itulah pintu kemudahan yang Allah akan datangkan ke kita, insya Allah. Kita manusia tempatnya salah dan dosa. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Pesan orang tua kepada anaknya Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai anak yang sedang kubangun, innaha in takum misqala habbah, sesungguhnya kalau kau berbuat sebuah maksiat sebesar biji sawi, biji yang kecil sekali, atom, min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ard, kalau letakkan di dalam batu, di dalam bumi, di atas langit sana, ya'ti bihallah, Allah tahu. Ayahmu nggak tahu, nak. Ini mata tua yang sudah nggak jelas kamu sedang apa, nak. Telinga ini pun sudah nggak mendengar lagi, nak. Tapi ya'ti bihallah, Allah masih datang, mendatangi semua yang kau lakukan. Innallaha latiful khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut, Allah maha mengetahui, nak. Tolong jangan kau berbuat maksiat karena kau dipantau oleh Allah. Aqimis shalah, dirikan salat, nak. Wa'mur bil ma'ruf, yuk perintahkan yang baik sama manusia. Wanha 'anil munkar, cegah keburukan. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas semua masalah yang Allah ujikan sama kamu. Inna dzalika min azmil umur, ini perkara yang menguntungkan, nak. Apa perkara yang menguntungkan, nak? Kata Luqman, yang pertama, dirikan salat. Kenapa? Karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari sukses. Jangan kau anggap dirimu sukses, nak, kalau kau tak salat, nak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nak. Kau dikatakan sukses ketika kau mendirikan salat, nak. Mungkin kelak kau menjadi seorang direktur, pejabat, kau pedagang sukses, kau dokter yang hebat, kau menjadi seorang pemimpin di sebuah tempat, di sebuah negeri, nak. Tolong, nak, muazzin mengumandangkan azan itu panggilan Allah, nak. Yang pahalanya sejauh suaranya, nak. Jadilah anak yang pandai, nak. Intizar,
Tunggulah waktu sholat yang pahalanya seperti pahala sholat berjamaah. Dua keuntungan yang kau miliki Jadi anak yang cerdas. Jadi al-qais anak yang cerdas. Dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Anak yang menahan dirinya dari dunia, berpikir untuk akhirat. Dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jadilah al-qais Jadilah qais ya akhi. Jadilah anak yang beruntung yang dimiliki oleh seorang ayah. Wahai qaisku, wahai anakku yang kucinta, yang betul-betul berpikir tentang akhirat. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Biasakan nyuruh yang baik makin bagus agamamu, makin kuat ujianmu Ujian yang paling berat ujian orang-orang soleh, para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para alim ulama. Baru kita yang paling bawah, mungkin yang paling ringan ujiannya. Makin besar kemuliaanmu bersama kekuatan yang besar akan datang ujian yang lebih besar lagi Tegarlah seperti batu karang, tetap tidak berubah sejak berabad-abad, terkikis namun tidak hilang Itulah pejuang. Indonesia butuh kamu anak bangsa yang generasi Rabbani, anak bangsa yang berpikir memberi Kau diuji, coba kau tak benci negerimu Berdirilah tegar batu karang Buatlah sebuah sejarah. Kelak nanti ketika kamu sudah tidak ada orang berkata pernah ada kamu di sini Itulah pahlawan. Orang-orang mulia. Umurmu pendek, namamu panjang itu dikatakan panjang umur. Buat sebuah karya cipta dengan ayahmu berkata lebih baik engkau menjadi kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Atur duniamu jangan diatur sama orang. Itu prinsip hidup. Masya Allah. Sehingga punya harga diri. Buatlah sebuah harga diri. Karena namaku ada di belakang namamu Seperti ayat tahan tidak korupsi Seperti ayat tahan tidak berbuat zalim Kenapa? Karena namamu selalu di belakang namaku Ku jaga itu Tolong kau jaga nama ayahmu dimanapun kau berada Begitu yang Rasul katakan kepada seorang pemuda. Buktikan bahwa yang halal yang ayah pernah cari itu bermanfaat buat kamu Masya Allah. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La tusair khaddaka linnas. Jangan kau busungkan dadamu di hadapan manusia Kau tak mungkin bisa mengalahkan tingginya gunung Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadilah anak yang berpikir bagaimana manfaat dirimu untuk orang lain. Jadilah orang yang seperti itu Cintailah sahabatmu, cintailah istrimu nanti cintailah keluargamu nanti Cintai karena kekurangan yang kau lihat dari mereka, bukan karena kelebihan mereka. Ketika kau melihat kekurangan, saat itulah kau terpanggil untuk menutupinya. Itulah anak yang bermanfaat Masya Allah. La tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan. Jangan sombong berjalan di muka bumi ini Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang begini. Allah enggak suka. Kalau Allah sudah enggak suka, ruwet hidup urusannya Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautal hamir. Sederhanalah ketika kau berjalan. Waqsid fi masyika. Al-qasdu ya akhi. Waqdud min sautik, jaga suaramu Jangan kau lengkingkan untuk sesuatu yang enggak baik. Kenapa? Inna fil kalami la sihrun. Kadang suaramu memiliki sihir Orasimu membantai. Orasimu membunuh Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswat la sautal hamir. Dan seburuk-buruk suara keledai Ingat, ucapanmu didengar, mulutmu harimau. Yang kau ucapkan tergantung yang kau lihat, yang kau dengar. Yang kau lihat baik, yang kau dengar baik. Hatimu baik keluar yang baik. Tapi kalau yang kau lihat buruk, yang kau dengar buruk, hatimu buruk Maka yang keluar pun buruk Demi Allah Subhanallah. Be the winning father. InsyaAllah kita mampu. Memang bahasan ini nggak bisa sebentar ini Panjang, saya cuma bisa globalnya saja.
sambil menanti waktu asar kita bisa berdialog lah. Ya, silakan yang mau bertanya. Fadhal. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah.